Coba mana ketua kelas? Ketua kelas, apakah bisa menuliskan orang yang tidak hadir hari ini? Izin Alfa. Nanti serahkan ke Pak Guru. Boleh ketua kelas? Boleh? Boleh. Oke, Pak Guru tunggu di ruang guru. Baik ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Coba satu orang pimpin berdoa dulu. Coba, ayo. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Coba satu orang pimpin doa. Ayo. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, baik. Pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Materi tentang apa? Nah, coba Pak Guru tanya, pekan lalu kita sudah belajar tentang apa? Norma-norma. Jadi, pekan lalu kita sudah belajar mengenai norma-norma. Nah, pekan ini kita akan belajar materi tentang pendidikan Pancasila, yaitu Pancasila sebagai penerapan Pancasila bagi warga negara Indonesia. Jadi pagi hari ini kita akan belajar mengenai penerapan Pancasila atau nilai Pancasila bagi negara Indonesia. Jadi kita akan belajar mengenai penerapan Pancasila atau nilai Pancasila bagi warga negara Indonesia. Nah, adik-adik sudah tidak asing lagi kan dengan apa yang maksud dengan Pancasila. Nah, Pak Guru tanya dulu terlebih dahulu. Adik-adik sudah hafal Pancasila? Sila 1 sampai sila kelima. Hafal kan? Nah, coba Pak Guru minta semuanya berdiri dulu. Pak Guru, mari kita sama-sama bernyanyi tentang lagu Pancasila. Coba pimpin aku. Boleh? Tara, coba. 1, 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Coba lah Tara. Macam kira semangat Pak Guru lihat ini. Masih pagi. Coba ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Belajar Pancasila.
kita ke pembahasan atau pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita tentang penerapan Pancasila atau nilai-nilai Pancasila bagi warga negara Indonesia, Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini. Nah, jadi adik-adik harus mampu menjelaskan atau menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan masyarakat ataupun di dalam lingkungan keluarga. Nah, jadi materi kita tentang penerapan Pancasila atau nilai-nilai Pancasila bagi warga negara Indonesia. Nah, sila pertama Pancasila itu baca sama-sama. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama Pancasila ini ketuhanan yang Maha Esa mempunyai nilai dasar. Kita ambil kata pertama. Ketuhanan. Jadi nilai sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa mempunyai nilai dasar ketuhanan. Nah, artinya ada yang tahu artinya? Nah, jadi nilai dasar dari ketuhanan yang Maha Esa itu ketuhanan, artinya semua perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari harus kita barengi atau kita landasi dengan keimanan dan juga ketakwaan kepada Tuhan. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, penerapan sila pertama Pancasila akan menciptakan masyarakat atau lingkungan masyarakat yang taat pada agamanya serta rukun terhadap kerukunan yang ada. Coba kalau contoh penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ada yang tahu contoh penerapan sila pertama? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Beribadah. Yang pertama, aku harus kasih contoh, beribadah di rumah ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Coba ada lagi yang lain? Yang kedua, menjenguk tetangga kita, termasuk nilai dasar ketuhanan. Menjenguk tetangga kita yang sakit. Walaupun tetangga kita ini berbeda dengan kita, ada yang agama Kristen dan juga ada juga yang berbeda bahasa dengan kita, akan tetapi nilai ketuhanan ini harus ada pada diri adik-adik semua. Kemudian ada lagi contoh lain, sudah 2 contoh. Yang pertama apa? Beribadah di rumah ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Kemudian yang kedua, menjenguk tetangga kita lagi sakit, walaupun tetangga kita ini berbeda dengan kita. Ada lagi yang lain? Nah, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Maksudnya itu apa? Tidak memaksakan agama kita kepada orang lain yang dianut. Contohnya tidak ini agama Kristen. Buat Pak Guru contoh. Tidak ini agama Kristen. Berarti Pak Guru agama Islam. Berarti Pak Guru paksa tidak ini. Pak Guru mau pakai di agamanya Pak Guru. Jadi tidak boleh. Jadi tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Maksudnya itu. Contohnya yang tadi yang Pak Guru bilang, tidak memaksakan, tidak ini maksudnya Pak Guru. Sudah paham? Penerapan sila pertama dengan nilai dasar ketuhanan. Kemudian yang kedua, sila kedua apa? Kemanusiaan yang beradab.
Oke. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi sila kedua Pancasila ini mempunyai nilai dasar. Nilai dasar apa? Kemanusiaan. Jadi sila kedua Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa mempunyai nilai dasar kemanusiaan. Nah, artinya apa? Penerapannya kalau dalam kehidupan bermasyarakat, penerapan sila kedua Pancasila ini akan menciptakan masyarakat yang apa? Adil. Yang adil dan saling menghormati satu yang lain dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang perbedaan yang ada. Jadi yang dimaksud tanpa memandang perbedaan yang ada itu tidak memandang ras, suku dan budaya, walaupun berbeda-beda bahasa, agama, warna kulit, ada yang warna hitam, putih, merah muda dan segalanya. Jadi contoh penerapannya sila kedua Pancasila dengan mempunyai nilai dasar kemanusiaan. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, ada yang tahu? Yang pertama, Pak Guru dulu kasih contoh. Yang pertama, menghargai semua orang yang kita temui tanpa memandang perbedaan yang ada. Jadi tidak memandang perbedaan yang ada. Jadi setiap orang yang kita temui harus kita hargai, menghargai semua orang yang kita temui. Jangan orang bersosok membuat jalan di depan orang, baru orang tidak menghargai orang yang orang temui. Kemudian yang kedua, bersopan santunlah kepada orang yang lebih tua dengan berperilaku apa? Sopan dan santun. Contohnya, jangan karena di Pak Guru misalnya, Pak Guru yang lebih tua dengan adik-adik. Jangan di Pak Guru dengan adik-adik so akrab dengan di Pak Guru, baru adik-adik mulai menunjukkan sifat mohon maaf, pandang ente. Ada tidak? Jangan karena so akrab dengan orang yang lebih tua, adik-adik sudah mulai menunjukkan sifat pandang ente kepada orang yang lebih tua. Karena so baku akrab. Contohnya tidak hanya ini. Rara, siapa lagi? Aca. Nah, Pak Guru taruh kira kalau di dalam kelas tidak mau pakai. Orang mau bikin Pak Guru macam orang teman. Betul tidak? Betul. Dan pasti itu Pak Guru hari-hari lihat. Jadi tidak boleh bersopan santunlah, berperilaku baik kepada orang yang lebih tua. Jangan karena so akrab Pak Guru saja, karena so akrab dengan kalian, Pak Guru duduk saja, kalian selalu pukul-pukul kamar. Maka Pak Guru dia. Kemudian yang ketiga, itu contoh yang kedua, penerapan sila kedua Pancasila. Yang pertama, ada yang ingat yang tadi? Yang pertama, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari apa? Menghargai semua orang yang kita temui. Yang tadi, menghargai semua orang yang kita temui, itu yang pertama. Yang kedua yang ini, berperilaku baiklah, bersopan santunlah kepada orang yang lebih tua. Kemudian yang ketiga, sila ketiga. Jadi sila ketiga Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila ketiga Pancasila ini mempunyai nilai dasar Persatuan Indonesia. Mohon maaf. 1, 2, 3. Oke, dari sila ketiga. Sila ketiga Pancasila. Persatuan Indonesia. Jangan ada ketawa. Jadi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Dengan jadi nilai-nilai nilai dasar sila yang ketiga ini Persatuan Indonesia mempunyai nilai dasar apa? Persatuan. Kita ambil di kata pertama.
persatuan. Jadi nilai dasar dari sila ketiga Pancasila itu yaitu persatuan. Ada yang tahu artinya? Artinya semua. Nah, itu juga termasuk. Artinya semua warga masyarakat Indonesia bersatu untuk mencapai tujuan bersama, yaitu untuk kesejahteraan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, dan juga memandang nilai-nilai kesejahteraan, nilai kemanusiaan tanpa memandang suatu perbedaan. Contoh, dalam kehidupan bermasyarakat, penerapan sila ketiga Pancasila ini akan menciptakan masyarakat apa? Masyarakat yang cinta tanah air, dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Ada yang tahu? Nah, pertama, bergaulah dengan. Nah, juga termasuk bergaul dengan orang-orang tanpa memandang perbedaan. Sama dengan yang tadi, tidak memandang walaupun teman-teman itu yang kita gauli itu berbeda agama, suku, ras, budaya, bahasa, warna kulit. Ada warna kulit hitam, ada warna kulit putih, merah muda, coklat, hijau, biru. Nah, jadi tidak memandang suatu perbedaan yang ada. Contoh penerapannya. Yang lain apa? Nah, ada yang tahu? Nah, belilah atau cintailah produk Indonesia. terlebih lagi pengusaha lokal. Kemudian yang ketiga, yang lebih penting, melakukan apa? Sesuai dengan persatuan. Bela negara. Nah, yang paling penting ini melakukan bela negara. Contohnya, seorang ini sekarang tinggal enak saja, tidur santai di rumah, tetapi adik-adik tidak merasakan bahwa Indonesia ini yang berjuang bukan kita, yaitu jasa para pahlawan. Kalau tidak ada para pahlawan, orang tidak mau sekolah lagi mungkin orang menjadi budak orang suruh. Nah, jadi sampai bagaimana Indonesia ini bisa aman terus. Nah, adik-adik saling menjaga satu kesatuan, macam para pahlawan dilakukan kepada bangsa ini demi memperebutkan negara kita ini, tanah air kita ini dari negara-negara asing. Tanpa jasa para pahlawan kita tidak akan sampai seperti ini, tidak belajar seperti ini. Adik-adik mungkin tidak akan tidur enak di rumah. Nah, sampai bagaimana? Coba perhatikan, setiap hari Senin kita melakukan upacara bendera kan? Nah, kenapa kita melakukan upacara bendera setiap hari Senin? Supaya kita apa? Menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur. Jadi setiap hari Senin kita melakukan upacara bendera. Yang kita hormat bendera ini salah satunya. Oke, sudah paham ya? Untuk sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia dengan nilai dasar persatuan. Kemudian kita lanjut sila keempat Pancasila. Coba sebutkan. Kerakyatan yang dipimpin oleh Pak Gurgia, tiada yang menghafal Pancasila. Oke. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat Pancasila ini mempunyai nilai dasar. Kita ambil kata pertama, kerakyatan. Jadi mempunyai nilai dasar kerakyatan. Jadi
Ini mempunyai nilai dasar kerakyatan. Ada yang tahu artinya? Artinya negara Indonesia menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Indonesia menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Indonesia sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, Indonesia menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Jadi Indonesia menjunjung tinggi nilai kedaulatan rakyat. Artinya apa? Ada yang tahu? Jadi sila keempat Pancasila ini mempunyai nilai dasar kerakyatan. Negara Indonesia menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dalam kehidupan bermasyarakat, penerapan sila keempat Pancasila ini akan menciptakan masyarakat yang saling menghargai pendapat orang lain dan juga mampu menyampaikan pendapat dengan secara baik di depan orang. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau contoh penerapan sila keempat Pancasila ini, kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ada yang tahu? Membiasakan diri untuk bermusyawarah dalam suatu forum atau kegiatan. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Nah, itu juga termasuk mendengarkan pendapat orang lain. Nah, mendengarkan pendapat orang lain juga termasuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari tadi. Kemudian terang ke sila yang kelima. Sila yang kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila sama-sama sebutkan. Keadilan sosial. Oke. Jadi nilai dasar dari sila kelima ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mempunyai nilai dasar keadilan. Orang ambil tingkatan yang pertama. Mempunyai nilai dasar keadilan. Ada yang tahu artinya? Keadilan. Nah, artinya bangsa Indonesia ini adil terhadap semua orang. Tidak memandang walaupun itu orang berjabat atau orang yang tidak berjabat, mau miskin atau kaya, tetap sama, harus dilakukan secara adil. Contoh penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya apa? Contohnya berlaku adillah kepada siapa saja. Contohnya orang tua, guru dan murid, orang tua dan anaknya. Oke, paham? Paham semua? Mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah tahu? Mulai dari penerapannya. Nah, di sini Pak Guru ada tugas. Pak Guru akan bagi menjadi 4. Oke, baik adik-adik, karena kita sudah membahas semua mulai dari sila yang pertama sampai sila yang kelima. Mungkin Pak Guru rasa jadi sudah paham, ya? Nah, Pak Guru, di sini Pak Guru ada tugas buat adik-adik mengenai materi kita pagi hari ini. Coba baca sama-sama. Nah, baik. Jadi sini Pak Guru ada tugas. Pak Guru akan bagi menjadi 4 kelompok. Boleh?
Pak Guru yang menentukan. Ini kelompok, ini jadi kelompok satu ya. Satu barisan ini satu kelompok. Kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Nah, Pak Guru sudah bagi lembar tugasnya. Jadi adik-adik, pas di situ ada soal, di situ adik-adik terapkan sesuai dengan sila yang ada. Contoh sila yang pertama tentang ketuhanan, kedua kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Baru kemudian adik-adik sesuaikan dengan lingkungan yang ada, sesuai dengan misalnya ketuhanan yang Maha Esa yang Pak Guru contohkan yang tadi, sampai yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Boleh? Nah, kerjakan. Nah, jadi di situ ada soal. Misalnya soal pertama di situ tulislah 3 contoh tindakan di lingkungan rumah yang mencerminkan nilai ketuhanan. Seperti yang Pak Guru contohkan tadi. Kalau adik-adik memperhatikan Pak Guru tadi, adik-adik ingat yang sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang nomor 2 di situ tulislah 3 contoh tindakan di lingkungan sekolah yang mencerminkan nilai kerakyatan. Nanti kerjakan. Kalau ada yang sudah selesai, Pak Guru minta. Sudah? Apakah sudah selesai? Nah, jadi sudah selesai semuanya. Coba Pak Guru minta dari kelompok 1 untuk membacakan hasil yang telah mereka kerjakan. Tolong beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1. Nomor 1 menghormati guru, 2 berdoa sebelum belajar, 3 mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah. Oke. Kelompok lain, kelompok 3. Coba. Oke, baik adik-adik, perhatikan dulu. Yang masih berdiri, duduk dulu. Dalil. Jadi adik-adik sudah selesai mengerjakan tugas yang telah diberikan Pak Guru. Apakah semua jawabannya sama? Sudah selesai semua? Nah, coba kumpul di depan. Perwakilan. Ya sudah. Kumpul. Kumpul. Oke. Jadi adik-adik sudah mengerjakan tugas yang telah diberikan Pak Guru. Oke, baik adik-adik, setelah menyelesaikan tugas yang diberikan Pak Guru, coba Pak Guru tanya kembali mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Adik-adik, ada yang tahu atau ada yang masih ingat dari materi kita tadi tentang penerapan Pancasila atau nilai-nilai Pancasila bagi warga negara? Ada yang tahu? Coba Rara. Ketuhanan yang Maha Esa, contohnya beribadah di rumah ibadah yang di adik. Apa untuk Rara? Nah, sebelum itu Pak Guru, oke, dari penjelasan Pak Guru tadi mengenai materi kita pada hari ini, apakah adik-adik ada yang masih ingat tentang pembelajaran tadi, materi tadi yang Pak Guru sampaikan? Adik-adik ada yang masih ingat? Ada. Coba siapa angkat tangan? Dari penjelasan Pak Guru tadi mengenai materi kita pada hari ini tentang penerapan Pancasila atau nilai Pancasila bagi warga
negara Indonesia. Nah, dari penjelasan Pak Guru, ada yang masih ingat tentang materi kita pada hari ini yang telah Pak Guru jelaskan? Saya. Coba Kak Iril. Contohnya apa? Sila Ibadah di rumah yang diambil. ada lagi yang lain? Coba Rara. Itu harus dimainkan contohnya beribadah di rumah ibadah masing-masing. Oke. Aplaus dulu untuk Kak Iril dengan Rara. Baik, sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru ada baik dari materi kita pada hari ini, Pak Guru ataupun adik-adik, insya Allah bisa bermanfaat apa pembelajaran kita pada hari ini mengenai penerapan Pancasila atau nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pak Guru simpulkan mengenai materi kita pada hari ini. Nah, bagaimana adik-adik bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari adik sekalian. Bukan hanya sekedar di mulut saja. Boleh. Jadi menerapkan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan adik-adik sekalian. Nah, untuk itu sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru ada pekerjaan rumah. Untuk adik-adik kerjakan juga di rumah. Bagikan yang lain. Nah, baik. Wih, yang ini. Coba Dani le. Jadi Pak Guru ada tugas rumah buat adik-adik. Nanti kerjakan per orang. Jangan, ini tugas bukan per kelompok, jadi per orang. Boleh? Pak Guru kumpul pekan depan. Boleh? Siapa yang tidak mengerjakan tidak mau dapat nilai, tidak mau dapat hadiah. Nah. Ya. Oke, Pak Guru cukupkan pembahasan kita pada hari ini dengan materi pendidikan Pancasila atau penerapan Pancasila atau nilai-nilai Pancasila bagi warga negara Indonesia. Pak Guru tutup. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi adik-adik dan juga orang lain. Pak Guru tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Guru pulang ya. Nanti kita ketemu tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.